Hello everyone, my name is Nabila Pepin Penasti and today I will be an interpreter to fulfill the midterm assignment for my interpreting course, and I will translate two videos into Indonesian using the consecutive interpreting technique. As additional information, I will speed up the videos so that the duration will not be too long. And so without any further ado, let's start with the first video. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan memburu sumber virus baru mematikan melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukan di sini. Pada kelelawar di Gua Shito. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Coronavirus merupakan kelompok virus yang diselimuti tonjolan-tonjolan kecil protein yang menyerupai mahkota atau corona dalam bahasa Latin, dan ada ratusan coronavirus yang telah diketahui. 7 diantaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 coronavirus yang menginfeksi manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa, yaitu infeksi ringan namun sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Sementara itu, virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki karakteristik gabungan dari keduanya, yaitu mudah menyebar tetapi juga dapat menyerang paru-paru secara serius. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, percikan kecil yang mengandung virus akan tersebar ke udara. Virus tersebut dapat menginfeksi orang lain saat percikan itu masuk melalui hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces, where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Coronavirus paling mudah menular di ruang tertutup ketika banyak orang berada dalam jarak dekat. Cuaca dingin menjaga lapisan pelindung virus yang rapuh agar tidak mengering, sehingga virus dapat bertahan lebih lama sebelum berpindah ke inang berikutnya. Sementara itu, paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Perubahan musiman seperti ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama ada. Namun karena belum ada seseorang pun yang memiliki kekebalan terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya yang memungkinkan virus mengambil alih sistem kerja sel inang untuk menggandakan gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Yang memungkinkan virus mengambil alih sistem kerja sel inang untuk menggandakan gennya sendiri. Coronavirus menyimpan materi genetiknya dalam bentuk RNA, dan semua virus tersebut masuk ke dalam 2 jenis, yaitu virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung berukuran lebih kecil dan memiliki lebih sedikit gen sehingga dapat menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat di dalamnya. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan. Sedangkan virus DNA memilikinya. Karena itu ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinannya terjadi kesalahan yang disebut mutasi menjadi jauh lebih besar. Banyak dari mutasi tersebut tidak berguna atau bahkan merugikan. Some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic.
Namun beberapa mutasi justru membuat virus lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Misalnya pada spesies inang yang baru, wabah yang seringkali terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Nah, setelah berada dalam tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak cukup besar untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus aslinya. Coronavirus ini juga memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan sebagian besar virus RNA lainnya. Virus ini termasuk yang terbesar, yang berarti memiliki jumlah gen yang paling banyak. Hal tersebut menciptakan peluang lebih besar bagi munculnya mutasi berbahaya. Untuk mengurangi resiko ini, coronavirus memiliki kemampuan unik, yaitu enzim yang memeriksa kesalahan saat proses replika dan memperbaikinya. Inilah yang membuat coronavirus jauh lebih stabil dan memiliki tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune system can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam upaya melumpuhkan virus ini. Setelah terjadi infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika kembali menginfeksi kita, sehingga virus tersebut tidak membuat kita sakit lagi. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Namun mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh, sehingga lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena keduanya dirancang secara sangat spesifik untuk melawan virus tertentu. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Itulah sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Tingkat mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kemungkinan dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi terjadi, dan karena itu dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. Never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang secara resmi disetujui oleh coronavirus. Selama ini, kita tidak terlalu berfokus pada penanganan coronavirus penyebab flu biasa. Dan meskipun para ilmuwan sempat mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabah tersebut berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Seiring manusia terus memasuki dan merusak habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kemunculan coronavirus baru yang menular ke manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun jika kita terus meneliti berbagai hal yang masih belum diketahui ini, dampaknya tidak harus menjadi bencana. And now I will move on the second video, and as usual, I will speed up the video. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. And how about three? All right, very impressive. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon, that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang angkat tangan kalian jika kalian bisa berbicara lebih dari 2 bahasa. Lalu gimana kalau 3 bahasa? Oke, sangat mengesankan. Namun tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa saja dengan mudah mempelajari 25 bahasa? Dan itu benar. Ini merupakan fenomena alami manusia di mana setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia manapun mampu mempelajari bahasa apapun yang terpapar kepadanya. did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life?
Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Dan tahukah kalian bahwa bahasa-bahasa yang didengar atau dipelajari anak sebelum usia 7 tahun yang juga dikenal sebagai masa usia kritis, critical age period, adalah bahasa-bahasa yang paling mungkin terus mereka kuasai hingga nanti dalam kehidupan mereka. Leonard Bloomfield pernah mengatakan bahwa pemerolehan bahasa tanpa diragukan lagi merupakan pencapaian intelektual terbesar yang harus dilakukan manusia. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Karena itu saya bertanya pada diri saya sendiri dan beberapa peserta program mahasiswa internasional di sini, mengapa kita belajar bahasa? Dan pada awalnya kita semua belajar bahasa karena memang harus. Dan sebagai manusia, kita dirancang untuk mempelajari bahasa sama seperti kita dirancang untuk berjalan. Dan hal itu memang tidak bisa dihindari. Namun, ada juga sebagian dari diri kita yang benar-benar mempelajarinya untuk kesenangan. Kita juga melewati beberapa kesulitan, berusaha keras, sering merasa salah di sepanjang prosesnya, tapi kita tetap menyukainya karena manfaat yang didapat begitu besar. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. So I want to ask you another question. I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Sangat menyenangkan bisa berbicara dalam bahasa lain, membawanya kemanapun kita pergi, bepergian dan berkomunikasi dengan orang lain. Tunggu. Sangat menyenangkan bukan bisa berbicara dalam bahasa lain, membawanya kemanapun kita pergi, bepergian dan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa asli mereka membuat percakapan kita terasa jauh lebih pribadi. Selain itu, kita juga bisa nih menikmati hidup lebih banyak karena kemampuan tersebut memberi kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan atau games dari berbagai belahan dunia. Jadi, saya mau mengajukan pertanyaan lain kepada kalian dan saya ingin kalian semua memikirkannya. Jika kalian mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa yang dimiliki anak-anak dalam mempelajari bahasa, serta banyaknya alat belajar bahasa gratis yang tersedia di perangkat kita saat ini, mungkinkah dengan mengurangi hambatan bahasa, kita juga dapat mengurangi hambatan-hambatan lain di dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Nah, hal itu membuat saya ingin bertanya-tanya lagi nih, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hambatan bahasa dan dampak apa yang ditimbulkan? Saya tahu apa yang sedang kalian pikirkan sekarang ini. Sebagian dari kalian pasti mikir, kalian lagi duduk di meja makan, berada di antara ibu kalian yang berasal dari Rusia dan pacar kalian yang cantik itu dari Amerika, lalu tiba-tiba menyadari bahwa kalian tanpa sengaja telah menjadikan diri sendiri sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Akibatnya kalian harus menghabiskan sepanjang malam mendengarkan semuanya 3 kali. Dan meskipun sebelumnya merasa bisa berbahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, kalian mulai merasa bingung dan frustasi. Kalian bahkan sangat ingin punya beberapa menit waktu sendirian hanya untuk berpikir dalam bahasa apapun yang ingin kalian gunakan. Nah, namun ada hal yang jauh lebih besar tentang hambatan bahasa yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Pernah nggak sih kalian dengar istilah tentang relativitas linguistik? Nah, relativitas linguistik ini adalah bidang kajian yang membahas hubungan antara bahasa, persepsi, dan cara berpikir manusia. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Teori utamanya disebut teori deterministik. Nah, teori ini telah dibuktikan secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kalian gunakan membentuk cara kalian berpikir serta memengaruhi perilaku kalian. Tokoh-tokoh utama dalam teori relativitas linguistik, Benjamin Whorf dan Edward Sapir, menyatakan bahwa jika
sebuah kata itu tidak ada dalam bahasa yang kalian gunakan, maka kalian tidak akan memahami konsep di balik kata tersebut. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Namun menurut saya, teori mereka itu sedikit terlalu ekstrim. Nah, saya lebih percaya bahwa jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kemungkinan besar kalian akan lebih sulit untuk merasa dekat atau terhubung dengan konsep tersebut. Nah, salah satu teman saya nih, di Israel yang merupakan penutur asli bahasa Jerman, pernah menceritakan bagaimana bahasa Inggris mengubah cara pandangnya tentang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. Ia mengatakan bahwa dirinya masih ingat pertama kali mendengar istilah falling in love. Nah, jatuh cinta. Dan ia merasa terkejut dengan penggunaan ungkapan tersebut karena sebelumnya ia tidak pernah memandang cinta sebagai sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan dramatis. Ia membayangkan seseorang itu benar-benar sedang terjatuh dan ia bisa merasakan makna itu. Nah, sejak saat itu ia sadar bahwa suatu hari nanti dirinya akan mengalami jatuh cinta, bukan sekedar berada dalam cinta. Selain itu, dalam bahasa tubuh juga terdapat perbedaan menarik antar bahasa. Dalam bahasa Ibrani, gerakan ini berarti tunggu. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. This study used the word key, which is, in German, a masculine word, and in Spanish, it's feminine. So subjects were asked to come up with words to describe a key. And Namun, gerakan itu justru merupakan penghinaan terbesar di Italia. Dan saya ingin kalian semua mengetahuinya, perbedaan bahasa yang paling jelas mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku kita terhadap apa yang kita lihat dari kosakata. Nah, salah satu eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik ini menunjukkan bagaimana asosiasi gender memengaruhi persepsi seseorang. Penelitian tersebut menggunakan kata key, kunci, yang dalam bahasa Jerman merupakan kata bergender maskulin, sedangkan dalam bahasa Spanyol bergender feminim. Nah, karena itu para peserta diminta menyebutkan kata-kata untuk menggambarkan sebuah kunci. German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, key. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. Nah, penutur bahasa Jerman ini menggunakan kata-kata seperti berat, tahan lama, kuat, berguna, dan logam. Sementara itu, penutur bahasa Spanyol memilih kata-kata seperti keemasan, indah, kecil, lembut, dan berkilau untuk menggambarkan benda yang sama, yaitu kunci. Perbedaan menarik lainnya yang dapat kita temukan antar bahasa adalah dalam cara memandang kebenaran dan ketepatan berbahasa. Nah, saya pernah membaca dalam penelitian John Myhill dari Universitas Haifa bahwa standar kebenaran dalam bahasa Inggris modern dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan pada prestis. Artinya, perkembangan bahasa-bahasa tersebut sebenarnya mengikuti kebiasaan dan tren bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat paling elit. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these languages, namun beberapa bahasa lain memandang konsep kebenaran dengan cara yang sangat berbeda. Bahasa-bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia didasarkan pada rujukan teks. Jadi, jika ada sebuah kata muncul dalam teks tertentu dalam bahasa Arab yang merujuk pada Al-Quran, dan bahasa Ibrani yang merujuk pada The Mishneh Torah, maka kata atau bahasa tersebut dianggap benar. Nah, sebaliknya, jika tidak muncul dalam teks itu, maka dianggap tidak benar. there's no connection between correction and prestige. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but actually translates directly as golden dreams. Nah, dalam bahasa-bahasa tersebut tidak ada nih hubungan antara ketepatan, bahasa, dan prestis sosial. Selain itu, ada banyak sekali kata dalam satu bahasa yang tidak ditemukan di bahasa lain, seperti kata stem.
dalam bahasa Ibrani yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai just kidding, cuma bercanda. Tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya sama. Nah, kata itu merupakan ungkapan khas untuk memberitahu seseorang bahwa kita tidak sedang serius. Dan kalimat past adalah cara mengucapkan sweet dreams, mimpi indah dalam bahasa Ibrani. Tetapi jika diterjemahkan secara harfiah berarti mimpi emas. And there's a word in German that I love called Fernweh, which dictionaries translate it as itchy feet. And it's the opposite of homesick. It describes the feeling that you need to travel. So when my German friend taught me this word, I thought, wow, how I wish that this word existed in my language. And I wondered that if we use such a word, how my experience of feeling like the only one in my family with a strong desire to see the world may have been different. So Ada juga satu kata dalam bahasa Jerman yang sangat saya suka yaitu Fernweh, yang dalam kamus diterjemahkan sebagai itchy feet dan merupakan kebalikan dari homesick atau rindu rumah. Nah, kata ini menggambarkan perasaan ingin bepergian dan melihat dunia. Nah, jadi ketika teman saya dari Jerman mengajarkan kata itu kepada saya berpikir, oh wow, andai saja kata seperti ini ada dalam bahasa saya. Lalu saya mulai bertanya-tanya, jika kata seperti itu digunakan dalam bahasa saya, mungkinkah pengalaman saya sebagai satu-satunya orang yang dalam keluarga yang memiliki keinginan kuat untuk menjelajahi dunia akan terasa berbeda? So a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, I reached out to my psychology professor back in New York and asked him what he thought about linguistic relativity. And what he says explains the story of my friend and, in terms of psychology and memory, what happened when she learned a new term about love. He said, it is the breadth of our language, not our vast experiences, which help color our lives. That is, in memory. The language labels that we assign events and experiences shape, indeed, limit the way that we can remember them. Nah, beberapa minggu yang lalu nih, setelah saya mengikuti audisi untuk tampil di panggung TEDx ini, saya menghubungi profesor psikologi saya di New York dan menanyakan pendapatnya tentang relativitas linguistik. Nah, jawabannya menjelaskan kisah teman saya tadi dan dalam sudut pandang psikologi serta memori apa yang terjadi ketika ia mempelajari istilah baru tentang cinta. Dan ia berkata, bukan luasnya pengalaman kita, melainkan luasnya bahasa yang kita miliki yang membantu memberi warna pada hidup kita. Yang artinya dalam memori, label-label bahasa yang kita berikan pada peristiwa dan pengalaman membentuk bahkan membatasi cara kita mengingatnya. For example, if the only positive emotion word we knew was happy, all positive memories are labeled as happy memories. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be reinforced and at times amplified at the expense of their differences to allow for better access. Nah, sebagai contoh, jika satu-satunya kata untuk emosi positif yang kita ketahui hanyalah bahagia, nah maka semua kenangan positif akan dilabeli sebagai kenangan bahagia. Dan ketika semuanya dimasukkan ke dalam satu kategori bahagia, maka kesamaan-kesamaan di antara kenangan tersebut akan semakin diperkuat, bahkan terkadang diperbesar. Nah, sementara perbedaannya nih menjadi kurang terlihat otak lebih mudah menjadi kurang terlihat agar otak lebih mudah mengaksesnya. This is because your mind categorizes everything with language labels so that it can reach for your memories as quickly as possible. And everything that you say and do, every decision you make, every conversation that you have is just a consequence of some memories, right? So in other words, your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Hal ini terjadi karena pikiran kita mengelompokkan segala sesuatu menggunakan label bahasa. Nah, sehingga otak dapat mengakses kenangan-kenangan dengan lebih indah dan cepat. Dan semua yang kalian katakan dan kalian lakukan, setiap keputusan yang kalian buat, setiap percakapan yang kalian jalani, pada dasarnya merupakan hasil dari berbagai kenangan. Dengan kata lain, kemampuan kalian secara keseluruhan untuk mengakses memori sebenarnya berkaitan langsung dengan luasnya kosakata dan pemahaman bahasa yang kita miliki. Because our languages are constantly changing, language barriers are just growing bigger and bigger. So what do you think, everyone? If we started taking advantage of children's amazing ability to learn languages and the plethora of free tools that we have to learn languages today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? The answer to me is crystal clear. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave. Nah, karena bahasa terus berkembang dan berubah, hambatan bahasa juga semakin besar dari waktu ke waktu. Jadi, gimana nih menurut kalian? Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak dalam mempelajari bahasa, serta banyaknya alat belajar bahasa gratis yang tersedia saat ini, mungkinkah dengan mengurangi hambatan bahasa kita juga dapat mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Nah, bagi saya, jawabannya sangat jelas. Dengan menekankan pentingnya mempelajari bahasa asing di lingkungan masyarakat kalian sebenarnya sedang mengambil kesempatan untuk mengurangi terbentuknya kesenjangan dalam cara kita berpikir dan berperilaku. So many issues in society today that are thought-based, like racism and hate crimes and bullying.
So by increasing the knowledge of language, we can overcome these differences. Also by having more multilingual programs for children, of course, because it's that critical age period before age 7 where we have this opportunity. So one such program exists in Jaffa called the Orchard of Abraham's Children. It was Saat ini ada begitu banyak ya masalah sosial yang berkaitan dengan pola pikir seperti rasisme, kejahatan kebencian, dan perundungan, bullying. Nah, karena itu dengan meningkatkan pengetahuan bahasa, kita dapat mengatasi berbagai perbedaan tersebut. Nah, terlebih lagi jika ada lebih banyak program multilingual untuk anak-anak tentu saja karena pada masa usia kritis sebelum 7 tahun itulah kita memiliki kesempatan besar tersebut. Nah, salah satu program seperti itu ada di Java bernama Orchard of Abraham Children. founded by a Palestinian man and a Jewish woman who are married. And they've established 3 kindergartens that teach in both Arabic and Hebrew and celebrate both cultures' holidays. So programs like this one are using bilingual education to promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. And it's so effective because our language is a huge part of our identity. Nah, program tersebut didirikan oleh seorang pria Palestina dan seorang wanita Yahudi yang menikah. Mereka mendirikan 3 taman kanak-kanak yang mengajarkan bahasa Arab dan Ibrani secara bersamaan serta merayakan hari-hari besar dari kedua budaya tersebut. Nah, program seperti ini menggunakan pendidikan bilingual untuk mempromosikan perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis dengan cara yang manusiawi dan non-politik. Dan program ini sangat efektif karena bahasa merupakan bagian yang sangat besar dari identitas kita. Born to Reformed Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language. Nah, saya ini terlahir dari orang tua Yahudi reformis membuat saya mengenal bahasa Ibrani sejak usia sangat dini. Dan jika bukan karena paparan awal itu, saya yakin saya tidak akan berada di sini, di Israel, mempelajari linguistik atau menyampaikan pidato ini kepada kalian tentang kekuatan dari kemampuan memahami dan merasa terhubung dengan lebih dari satu bahasa. Now I want to leave you with this quote by Helen Keller, who was an American author, a political activist, and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree. Suddenly I felt a misty consciousness as of something forgotten, and a thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Thank you. Sekarang saya ingin meninggalkan kalian dengan kutipan dari Helen Keller, seorang penulis Amerika, aktivis politik, dan orang tuli buta pertama yang berhasil memperoleh gelar sarjana seni. Secara tiba-tiba saya merasakan kesadaran samar akan sesuatu yang terlupakan, sebuah getaran dari pikiran yang kembali muncul, dan entah bagaimana misteri bahasa pun tersingkap bagi saya. Segala sesuatu memiliki nama dan setiap nama melahirkan pemikiran baru. Terima kasih. Alright, that's the end of my interpreting presentation for the midterm assignment, and thank you for your attention and thank you for watching my presentation, and I hope my interpretation was clear and understandable. So, that's all from me. Have a great day. See you on the next video. Bye-bye.